Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Bagaimana kabar kalian wahai murid-murid? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan materi, untuk lebih baiknya mari kita bersama-sama membuka pembahasan materi ini dengan bacaan umul kitab yang mudah-mudahan dengan barokahnya, karomahnya Allah berikan kefahaman kepada kalian dan terlaksananya penyampaian materi ini dengan baik. Ala hadiniya sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan barokahnya Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anakku, pembelajaran yang pertama adalah hidup kita akan menjadi terarah dengan kita berpedoman terhadap Al-Quran. Kita untuk memedomi atau berpedoman dengan Al-Quran harus paham tentang apa sih pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabiullah Muhammad SAW. Sedangkan pengertian Al-Quran itu sendiri menurut bahasa yang berarti bacaan, dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17, ayat 18. Sedangkan untuk mengetahui Al-Quran itu kita harus juga mengetahui bagian-bagian daripada Al-Quran. Bagian-bagian daripada Al-Quran ialah dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz. Di dalam Al-Quran terdapat ruku. Di dalam Al-Quran terdapat ayat. Di dalam Al-Quran terdapat 554 ruku. Untuk surat yang panjang itu ada beberapa ruku. Sedangkan kalau suratnya ayatnya itu pendek, itu biasanya hanya ada satu. Dan ruku itu tersendiri biasanya dalam satu surah yang pendek itu hanya terdapat satu ruku. Dalam satu ruku itu terdapat minimal itu adalah tiga ayat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan Al-Quran itu sendiri mempunyai banyak sekali nama daripada Al-Quran. Menurut Imam Zarkashi dan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan disebutkan bahwasanya Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar itu disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Adapun beberapa nama Al-Quran yang menunjukkan kebenaran yaitu Al-Burhan, artinya bukti. Jadi Al-Quran itu adalah Al-Burhan, bukti. Termasuk di sini penjelasannya adalah sebagai bukti kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran mempunyai nama Al-Kitab, yang artinya adalah salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, Al-Furqan, yang artinya pembeda. Jadi Al-Quran itu membedakan, jadi antara yang hak dan yang batil. Adz-Dzikr, yaitu sebagai pemberi peringatan. At-Tanzil, yang artinya diturunkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam memahami hadis, kita juga harus mengetahui apa sih pengertian hadis. Hadis menurut bahasa Arab yang artinya baru, mudah, cerita, riwayat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun menurut istilah sebagai berikut, bahwasanya segala perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ahwalia,
Jadi hal ehwalnya itu dinamakan hadis. Sementara menurut ulama usul al-hadis ialah segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Dalam memahami hadis ini juga kita harus memahami bagian-bagian daripada hadis, sama seperti dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran, pengertian Al-Quran, termasuk nama-nama Al-Quran tadi, bagian-bagian daripada Al-Quran. Sedangkan hadis juga, hadis adalah dihandarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat beliau yang memiliki 3 bagian, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad itu adalah silsilah orang-orang yang menghubungkan terhadap hadis, matan hadis. Jadi dari di awal pembukaan. Sedangkan yang dinamakan matan adalah inti perkataan yang disampaikan sampai akhir hadis. Dan yang terakhir adalah rawi. Rawi adalah orang-orang yang menerima hadis kemudian dibukukan di dalam kitab. Contoh saja Bukhari, Muslim. Beliau adalah perawi hadis. Selanjutnya kita mempelajari tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran. Banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Di antara yang paling penting sebagai berikut: sebagai petunjuk, al-huda, sebagai pedoman, sebagai rahmat bagi orang-orang yang meyakini Al-Quran. Dan yang kedua adalah sebagai penawar atau syifa. Huwa syifa'ul linnas. Al-Quran itu adalah sebagai obat bagi manusia, sebagai obat bagi segala macam penyakit. Yang ketiga adalah sebagai kabar gembira dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak taat. Kabar gembira bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah. Selanjutnya adalah sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, termasuk kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Disempurnakan dengan Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi dengan adanya Al-Quran, dengan Al-Quran itu mengetahui mana toh yang baik, mana toh yang salah. Nah, ini. Selanjutnya Al-Quran sebagai penerang, sebagai hidayah. Dengan membaca Al-Quran, dengan memedomi Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya fungsi al-hadis. Sebelum fungsi daripada hadis itu memiliki beberapa fungsi yang penting. Di antaranya fungsi hadis ialah mengukuhkan hukum-hukum yang telah ada. Jadi hukum itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi dikukuhkan, diperkuat dengan hadis. Selanjutnya adalah menafsirkan ayat-ayat yang mujmal, yang umum, yang belum difaham. Ketika kita mempelajari Al-Quran, ada beberapa ayat mujmal, ayat yang berarti, yang mempunyai arti umum, sehingga tidak dapat difaham secara letterlek saja, harus melalui penjelasan daripada hadis. Yang ketiga adalah hadis sebagai membatasi keumuman Al-Quran. Dan yang terakhir menetapkan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran belum disebutkan tentang apapun itu. Ketika masih membutuhkan penjelasan hukum, ini dijelaskan oleh hadis. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana kita memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Dan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1, sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Kita melakukan apapun dengan berpedoman dengan Al-Quran dan hadis secara pribadi. Sebagai pedoman dan kehidupan dalam keluarga. Sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.
pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Jadi apapun masalah kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan dapat difaham dan Allah berikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.